Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh yang akan kita bahas pada pertemuan perkuliahan kali ini, yaitu tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Poin pertama yaitu tentang pengertian masyarakat majemuk. Menurut J.S. Furnival, mengatakan bahwa masyarakat majemuk merupakan suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembaharuan satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Sedangkan menurut Clifford Geertz mengatakan bahwa masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terbagi-bagi dalam keadaan sub-subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri, di mana masing-masing subsistem terikat dalam ikatan-ikatan yang bersifat kedaerahan. Sedangkan menurut Cyril S. Belshaw mengatakan bahwa masyarakat majemuk merupakan suatu masyarakat yang dimana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan, atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Poin yang kedua yaitu tentang ciri-ciri atau kriteria masyarakat majemuk dalam kasus Indonesia menurut Furnival. Yang pertama yaitu masyarakat Indonesia disebut daerah tropis di mana mereka yang menguasai dan yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Yang kedua yaitu adanya pembagian kelas-kelas sosial. Yang ketiga yaitu tidak adanya kehendak bersama dalam kehidupan politik sebab mereka mempertahankan atau memelihara pola-pola pikiran dan cara hidup masing-masing. Dan yang keempat yaitu tidak adanya permintaan sosial yang dihayati bersama oleh keseluruhan elemen masyarakat. Yang ketiga yaitu ciri masyarakat majemuk menurut Pierre L. Barge. Yang pertama yaitu memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang kedua yaitu kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Yang ketiga yaitu secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang keempat yaitu secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan yang saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Yang kelima yaitu adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. Dan yang keenam yaitu terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama yang lain. Yang keempat yaitu analisis masyarakat majemuk. Menurut analisis Furnival melihat bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda di mana masyarakat terbagi ke dalam 3 kelas yaitu kelas Eropa atau Belanda sebagai kelas atas kelas penguasa, orang-orang Tionghoa dan Timur Asing sebagai kelompok menengah, dan orang-orang Indonesia pribumi sebagai kelas ketiga, di mana ketiga kelas tersebut dalam hal ekonomi, politik, kebudayaan, agama, bahasa tidak ada pembaharuan karena masing-masing mempertahankan dan memelihara pola atau caranya masing-masing tanpa ada kehendak bersama untuk membentuk sistem nilai masyarakat sebagai keseluruhan. Sedangkan analisis menurut Pierre L. van den Berge melihat bahwa kemajemukan Indonesia sebagai suatu masyarakat yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok namun berdasarkan garis keturunan tunggal, kelompok-kelompok tersebut mulai berinteraksi dalam kehidupan politik, ekonomi, akan tetapi tanpa didasari konsensus bersama terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar.
sehingga relatif terjadi konflik, dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain, dan integrasi tumbuh di atas paksaan. Yang kelima yaitu pluralitas masyarakat Indonesia secara horizontal. Yang pertama yaitu pluralitas agama. Di dalam negara Indonesia, itu pluralitas agama itu terbagi menjadi 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Sedangkan pluralitas bahasa yaitu keaneka keragam bahasa daerah. Dan yang kelima yaitu pluralitas adat, yaitu masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Sedangkan pluralitas regional yaitu adanya tanah untuk pertanian sawah dan pertanian ladang. Sedangkan pluralitas suku bangsa yaitu ditandai dengan adanya suku Aceh, Batak, Melayu, Minangkabau, Sunda, Betawi, Sunda, Jawa, Bali, Ambon, Batak, Sasak, Toraja, Bugis, dan lain-lain. Yang keenam yaitu kemajemukan masyarakat Indonesia terbagi dalam dua segi, yaitu segi ekonomi dan segi politik. Nah, dari segi ekonomi yaitu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ekonomi tradisional, yaitu keuntungan minimal di desa miskin tidak berpendidikan. Yang kedua yaitu ekonomi modern, yaitu keuntungan maksimal di kota, kaya dan berpendidikan. Sedangkan dari segi politik, pluralitas masyarakat secara vertikal, yaitu orang Jawa diberi kesempatan sebagai birokrat, sedangkan orang luar Jawa tidak diberi kesempatan. Yang ketujuh yaitu faktor penyebab Indonesia menjadi masyarakat majemuk. Yang pertama yaitu letak Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini mendukung Indonesia sebagai titik tengah lalu lintas perdagangan internasional dan pedagang asing, sehingga terjadi pengaruh kebudayaan asing terhadap Indonesia seperti agama Hindu dan Buddha itu berasal dari India selama 400 tahun sebelum Masehi, sedangkan Arab Islam yaitu datangnya dari Arab Persia abad ke-13 sebelum Masehi, sedangkan penyebaran agama Katolik itu berasal dari Portugis abad ke-16, sedangkan Protestan itu penyebaran agama itu didatangkan melalui jalur Belanda. Sedangkan faktor keterbukaan Indonesia dalam menghadapi budaya yang datang dari luar menambah kemajemukan Indonesia. Yang ketiga yaitu perbedaan iklim, struktur tanah yang berbeda-beda di lingkungan ekologis, yaitu ada pertanian sawah, yaitu terdapat pada Jawa dan Bali. Sedangkan pertanian ladang itu ditemukan di luar Pulau Jawa. Nah, hal-hal ini dapat mempengaruhi kualitas kependudukan ekonomi dan sosial budaya. Dan yang keempat yaitu keadaan geografi. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia dikenal berasal dari daerah Tionghoa kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi secara bergelombang ke Indonesia yang memiliki lebih 3000 pulau yang tersebar sepanjang 3000 mil dari timur ke barat dan 1000 mil dari utara ke selatan. Mereka terisolasi dan menetap sehingga menjadi suku-suku bangsa, sehingga terjadi pluralitas suku bangsa di Indonesia. Yang kedelapan yaitu keuntungan masyarakat majemuk. Nah, keuntungan masyarakat majemuk yang pertama yaitu secara horizontal, Indonesia memiliki keanekaragaman sehingga memiliki daya tarik tersendiri sebagai suatu bangsa. Yang kedua yaitu muncul cara-cara mewujudkan dan menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan kondisi
majemuk bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu adanya saling ketergantungan dalam bidang ekonomi, memiliki SDM yang berpotensial. Yang keempat yaitu adanya loyalitas ganda, yaitu ikatan bersifat primordial dan ikatan sebagai suatu masyarakat secara keseluruhan. Yang kesembilan yaitu kerugian masyarakat majemuk. Yang pertama yaitu potensi konflik akan senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu adanya dominasi suatu kelompok terhadap kelompok-kelompok lain dalam politik dan ekonomi. Yang ketiga yaitu integrasi dan toleransi yang harus terus dipaksakan dan diperjuangkan, namun di atas konsensus nilai-nilai yang bersifat dasar. Yang keempat yaitu adanya etnosentrisme, etnofobia, dan stereotip daerah. Dan yang kelima yaitu akan ada tindakan separatisme. Yang ke-10 yaitu cara mengintegrasikan masyarakat majemuk. Yang pertama yaitu mempertahankan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus nasional dan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Yang kedua yaitu memelihara dan mempertahankan rasa nasionalisme. Yang ketiga yaitu memberikan keputusan-keputusan politik yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Yang keempat yaitu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan ikut upaya bela negara. Dan yang kelima yaitu menumbuhkan rasa toleransi dan solidaritas lintas ras, suku, dan agama. Dan yang keenam yaitu menyelesaikan konflik-konflik dengan cara mediasi, konsiliasi, dan hukum. Dan yang ketujuh yaitu menjunjung supremasi hukum dan hak asasi manusia. Yang ke-11 yaitu integrasi sosial. Nah, integrasi memiliki dua pengertian yaitu pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam satu sistem sosial tertentu, membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Sedangkan yang disebut integrasi sosial adalah jika yang dikendalikan, disatukan, atau dikaitkan satu sama lain itu adalah unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan. Nah, suatu integritas sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Menurut pandangan para penganut fungsionalisme, struktur sistem sosial senantiasa terintegrasi di atas dua landasan berikut. Satu, yaitu suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus di antara sebagian besar anggota masyarakat tentang nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental. Sedangkan yang kedua yaitu masyarakat integrasi karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial. Setiap konflik yang terjadi di antara kesatuan sosial dengan kesatuan sosial lainnya akan segera dinetralkan oleh adanya loyalitas ganda dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial. Penganut konflik berpendapat bahwa masyarakat terintegrasi atas paksaan dan karena adanya saling ketergantungan di antara berbagai kelompok. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan peranata-peranata sosial. Yang ke-12 yaitu bentuk integrasi sosial. Nah, bentuk integrasi sosial terbagi menjadi dua bagian yaitu satu, asimilasi, dan yang kedua, akulturasi. Nah, asimilasi yaitu pembaharuan kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli. Dan yang kedua yaitu akulturasi, yaitu penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Yang ke-13 yaitu dimensi integrasi. Nah, dalam pandangan Koloman dan Grossberg mengatakan bahwa integrasi mengandung dimensi vertikal dan horizontal.
Yang pertama yaitu integrasi vertikal, yaitu bertujuan menjembatani celaan perbedaan antara elit dan massa dalam rangka pengembangan suatu proses politik terpadu dan masyarakat politik yang berpartisipasi. Dimensi vertikal dalam integrasi nasional bertujuan untuk mengintegrasikan persepsi dan perilaku elit dan massa dengan cara mengurangi perbedaan kesenjangan antara kelompok yang berpengaruh dengan yang dipengaruhi. Selanjutnya yaitu yang kedua, integrasi horizontal berguna untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan antar kelompok masyarakat dalam rangka penciptaan suatu masyarakat politik yang memiliki persepsi sama. Nah, dimensi horizontal mengintegrasikan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan cara menjembatani perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor teritorial, kultur dengan mengurangi kesenjangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut. Yang ke-14 yaitu keberhasilan integrasi. Nah, menurut William F. Ogbrun dan Meyer Nifkov mengemukakan bahwa tentang syarat keberhasilannya suatu integritas sosial yaitu kemampuan untuk mengisi kebutuhan anggota masyarakat satu dengan lainnya sehingga terjalin hubungan yang baik dan saling menjaga keterikatan satu dengan yang lain. Nah, yang pertama yaitu keberhasilan menciptakan kesepakatan mengenai norma dan nilai-nilai sosial sebagai pedoman dalam menjalin integrasi satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu nilai-nilai dan norma-norma sosial tersebut berlaku dalam waktu yang cukup lama dan telah dilaksanakan secara konsisten. Yang ke-15 yaitu integrasi masyarakat dalam negara dapat tercapai apabila satu, terciptanya kesepakatan dari sebagian besar anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental dan krusial. Yang kedua yaitu sebagian besar anggotanya terhimpun dalam berbagai unit sosial yang saling mengawasi dalam aspek-aspek sosial yang potensial. Yang ketiga yaitu terjadinya saling ketergantungan di antara kelompok-kelompok sosial yang terhimpun di dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi secara menyeluruh. Sekian dan terima kasih atas penyampaian materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.